Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi suratil Iqra, Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala Allah Ta'ala fi suratil Iqra, Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairu huda hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya hakikat keberhasilan dan kesuksesan adalah diselamatkannya seseorang tersebut dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah Allah, surga Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185. Kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapa yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sungguh itu adalah sebuah kesuksesan dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Jamaah Jumat rahimakumullah. Allah mengingatkan kepada kita manusia bahwa kesuksesan itu bukan di dunia tempatnya. Bagi seorang muslim, kesuksesan adalah ketika dimasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara dunia hanyalah kehidupan yang sementara, jembatan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap manusia pasti akan merasakan namanya kematian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam potongan ayat yang sebelumnya. Apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Siapapun dia, tidak terkecuali, tidak ada seorang pun di dunia ini kecuali dia akan meninggal dunia. Tidak mungkin, wahai saudaraku, kita kekal hidup di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka pun juga akan mati. Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-30. Maka saudaraku, dikarenakan kehidupan dunia adalah sesuatu yang sifatnya sementara, nanti akan fana, maka hendaknya seorang hamba melihat bahwasanya kesuksesan yang paling sukses adalah
ketika ia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin wahai saudaraku, kita bisa mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi kecuali dengan ilmu dan amal. Kita berilmu tentang jalan menuju surga tersebut yang bisa kita titi dan sentiasa kita pegang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang hadis ini sering kita dengar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, yang berjalan pergi menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, barang siapa yang ingin diinginkan dan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga, hendaknya ia menuntut ilmu. Ilmu apa yang dimaksud di sini? Tentu ilmu agama, wahai saudaraku sekalian. Karena dalam ilmu dunia tidak ada tentang jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sama sekali. Tidak ada dalam ilmu matematika, tidak ada dalam ilmu fisika, tidak ada dalam ilmu biologi yang orang saat ini mati-matian untuk menuntut ilmu tersebut. Atau ilmu-ilmu tentang dunia yang lainnya yang menjelaskan. Di dalam agama ini Allah semua jelaskan tentang apa yang Allah ridho, tentang apa yang Allah tidak ridho, yang ia benci. Di dalam agama ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan-jalan menuju surga dan jalan-jalan menuju neraka. Dalam agama Islam diterangkan tentang halal dan haram, dan itu hanya ada di dalam agama Islam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia terhadap agama Allah ini. Agama Allah itulah ilmu yang paling mulia, ilmu yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Demi Allah, wahai saudaraku, tidak mungkin manusia bahagia tanpa agama Islam. Walaupun kita melihat mereka bahagia, tetapi ketahuilah itulah kebahagiaan yang semu. Itu hanya kepura-puraan. Tidak mungkin beres urusan dunia ini. Tidak mungkin beres urusan manusia tanpa agama yang Allah turunkan kepada kita. Banyak orang-orang yang cerdas, banyak orang-orang yang pandai tentang dunia, akan tetapi kepandaian tersebut lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Namun ketika seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memahami tentang syariatnya, dia mengerti siapa penciptanya, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Dia mengerti nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu semua mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu dia akan menjadi hamba yang bersyukur dan terbimbing dalam menjalankan kehidupannya di atas dunia ini. Dan dia juga mengetahui dengan agama tersebut bagaimana Allah ridho, bagaimana Allah benci terhadap apa yang dia lakukan. Maka ia berusaha berbuat semaksimal mungkin, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada manusia. Dia berusaha untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga pada waktu itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala betul-betul dekat, dan hubungan dengan manusia betul-betul ia pelihara. Oleh karena itu agama kita, agama Islam, saudaraku, maka sungguh sangat naif sekali seorang Islam, seorang Muslim yang mengatakan bahwasanya seorang yang candu akan agama itu sesuatu yang tercelah. Subhanallah.
Apakah ini ucapan orang-orang yang beriman? Tentu tidak, wahai saudaraku. Apakah ini ucapan orang-orang yang takut kepada Allah? Tidak juga. Kalaulah ia mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat, dia pasti akan berusaha bersungguh-sungguh mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, bukannya mencelah dengan kata-kata yang menyakitkan ini. Orang-orang yang cinta agama dikatakan orang-orang yang candu agama. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka inilah din kita, inilah agama kita, Islam yang kita anut, agama Allah. Pelajarilah ia baik-baik, kita akan dapatkan betapa agungnya agama Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sebagai penganutnya. Betapa agama ini bersifat universal untuk sekalian alam, untuk semua manusia. Agama Islam ini sudah menjelaskan segala sesuatunya. Dalam masalah sangat kecil saja, contohnya Rasulullah SAW berhubungan dengan buang air. Rasulullah SAW telah menjelaskan dengan begitu jelas. Bagaimana dengan masalah-masalah yang lebih besar daripada itu? Tentu Rasulullah SAW telah menjelaskan apa yang lebih besar daripada itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang agama Islam, tentang agama yang kita anut ini. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui, yang dibenarkan di sisi Allah adalah Islam, bukan agama-agama yang lainnya. Dan ini akidah seorang muslim yang tidak boleh kita syak, tidak boleh kita ragu tentang kebenaran agama kita. Seandainya kita ragu tentang agama yang kita anut, maka itu termasuk daripada pembatal-pembatal keislaman kita. Namun kehidupan dunia seringkali menipu kita, saudaraku, sehingga dengan kenikmatan dunia tersebut yang kita rasakan seakan-akan kita hidup 1000 tahun, seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Kita yang berumur 60 tahun, 70 tahun, tapi impian kita 150 tahun sampai 200 tahun. Masya Allah, itulah manusia. Maka hati-hati kita terhadap dunia, yang kadang dunia tersebut menipu kita. Kita tidak merasakan tipuan-tipuan dunia. Dunia membuat kita lalai kepada Allah Azza wa Jalla. Dunia membuat kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia kadang-kadang menjadikan kita sombong, berjalan di depan manusia, angkuh, ujub kepada manusia, sifatnya ingin didengarkan oleh manusia, sum'ah, terkadang riya yang pengen dilihat oleh manusia. Oleh karena itu Allah mengingatkan dalam Al-Quran tentang bahaya dunia. Allah menyebutkan apa kata Allah? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Menipu dari Allah, wahai jemaah, menipu dari kehidupan akhirat, menipu dari tujuan sebetulnya kehidupan dunia, bahwa manusia tersebut memang harusnya diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata guru kita Yahya Badrus Salam LC mengatakan, apa kata beliau? Benar, dunia itu diciptakan untuk manusia. Akan tetapi ketahuilah wahai saudaraku, bahwa manusia tidak diciptakan untuk dunia tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah kami ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada kami saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan oleh Allah sia-sia begitu saja, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Dalam firman Allah yang lain, "Yahsabul insanu ayyutraka sudah?" Apakah manusia mengira ia akan dibiarkan hidup begitu saja? Imam Asy-Syafi'i ketika menafsirkan ayat ini, dia mengatakan, apakah manusia
hidup dibiarkan begitu saja? Maksudnya tidak diberi perintah dan larangan? Tidak mungkin. Sesungguhnya manusia diciptakan dibebankan oleh perintah dan larangan. Dengan perintah tersebut dia akan mencapai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Yang surga tersebut disediakan bagi hambanya yang bertakwa. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Sesuatu yang diciptakan untuk orang-orang bertakwa, apa yang belum pernah terdengar di telinga, apa yang belum pernah terlihat oleh mata, dan belum pernah terbetik oleh hati-hati manusia. Itulah surga untuk orang-orang yang bertakwa. Wahai jamaah sekalian, semua yang kita lakukan di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hati-hati kita meniti hidup di jalan dunia ini. Jadikan dunia ini perantara. Jadikan dunia ini jembatan untuk menuju kampung kita yang sebenarnya, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini hari Jumat. Hari harusnya kita berbanyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hari ini Sayyidul Ayyam. Hari ini adalah penghulu hari. Pada hari ini diciptakan Nabi Adam. Pada hari ini Nabi Adam diturunkan ke dunia, dan pada hari ini dunia dikamatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka berselawatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memulai daripada dirinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmata innaka antal wahhab. Allahumma ansurna ikhwanina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanina fil Gaza. Allahumma ansur ikhwanina fi Gaza. Allahumma al'an yahudi aina makanu. Allahumma al'an yahudi aina makanu. Allahumma al'an yahudi aina makanu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.